Match kedua Piala AFF 2024 baru saja dimainkan, di mana kali ini timnas Indonesia cukup kewalahan ketika menjamu tim bumbu dapur, Laos. Meski bermain di depan puluhan ribu fans sendiri, timnas Indonesia harus puas bermain imbang 3-3. Meski kedua pemain bermain cukup imbang, namun cukup disayangkan dengan keputusan wasit yang sedikit merugikan timnas Indonesia, terutama di gol ketiga timnas Laos, yang jika dilihat lebih teliti lagi sudah keluar dari garis lapangan. Dan yang buat jengkel lagi, fungsi VAR seolah nggak terpakai, dan itulah yang menjadi tanda tanya besar bagi fans Indonesia. Selain itu, Rafael Struijk pun cukup bingung dengan kualitas pemain muda Indonesia yang passingnya, maaf nih, masih ancur-ancuran. Bahkan 3 gol diciptakan timnas malam tadi semua berawal dari skema bola mati, dan 3-3-nya dicetak oleh pemain belakang. Sebuah hal yang tentunya masih ada banyak kekurangan di dalam skuad U22 yang dipakai Sinteyong di AFF 2024 ini. Lantas bagaimana langkah selanjutnya? Yuk kita ulas selengkapnya. Setelah berhasil mengalahkan Myanmar di match perdana, timnas Indonesia berkesempatan untuk menjadi tuan rumah dengan menjamu timnas Laos di Stadion Manahan Solo. Ekspektasi tinggi diberikan oleh timnas mania dimanapun berada, apalagi kemenangan atas Myanmar kemarin dirasa bisa menjadi pelecut semangat para pemain muda kita. Namun nyatanya, permainan Indonesia malam tadi justru di luar ekspektasi kita semua. Terutama di lini pertahanan mereka di babak pertama, bermain dengan 3 back, timnas Indonesia banyak celah, dan beberapa kali pemain kita kalah duel dengan pemain Laos, sehingga gol cepat pun terjadi dalam match tersebut. Meskipun kita berhasil menyamakan skor, namun rapuhnya lini pertahanan timnas malam tadi benar-benar menjadi masalah sekaligus tanda tanya besar. Sementara itu di babak kedua, sejumlah pemain dimasukkan, serta Sinteyong mulai mengubah skema permainan mereka dengan menempatkan Doni Tripamungkas sebagai central defender. Alhasil dengan memanfaatkan ketenangan serta kecepatan Doni Tri, membuat lini belakang timnas mulai berani duel dengan kecepatan yang dimiliki pemain depan Laos. Bahkan timnas Indonesia sempat unggul dengan skor 3-2 setelah Marcelino Ferdinand mendapatkan kartu merah yang saya rasa tidak penting. Namun setelah itu kejanggalan demi kejanggalan terjadi. Wasit tampak berat sebelah terutama pada gol ketiga timnas Laos, yang dimana jika dilihat secara teliti bola sudah keluar garis lapangan dan wasit pun tak mengecek VAR sama sekali, dan hal itulah yang menimbulkan amarah fans Indonesia. Bukti AFF masih banyak mafia. Selain gol ketiga Laos yang masih menjadi tanda tanya besar, bukti kalau AFF masih banyak mafianya dibuktikan di menit-menit akhir pertandingan, ketika Asnawi Mangkualam dijatuhkan dalam kotak penalti. Dan jika kembali dicek dalam tayangan ulang, laju Asnawi dihentikan dengan badan salah satu bek Laos. Namun lagi dan lagi, wasit tak menghiraukannya sama sekali. Fungsi VAR seolah tak diperlukan dalam match tersebut. Bahkan mengecek pun tak sudi, dan kepemimpinan wasit malam tadi benar-benar memicu amarah sebagai fans Indonesia. Rafael Struijk bingung dengan kualitas pemain AFF. Di sisi lain, permainan Indonesia malam tadi memang belum sempurna dan masih banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi, terutama pemain lini tengah mereka.
Arkan Fikri yang beberapa kali melakukan kesalahan-kesalahan mendasar, yakni soal passing. Dan tak hanya Arkan Fikri, beberapa pemain pun juga kerap kali tergesa-gesa untuk mengalirkan bola ke depan. Dan itu tentunya kurang efisien bagi seorang striker. Bahkan Rafael Struijk malam tadi benar-benar bekerja cukup keras untuk menjemput bola dan jarang sekali mendapatkan suplai-suplai bola yang mantap ketika bermain dengan timnas senior. Namun maklum aja, karena tim ini kan baru dibentuk dan masih perlu adaptasi lagi untuk bisa tampil lebih sempurna lagi. Apalagi di PFF ini, timnas Indonesia tak menargetkan juara. Mereka fokus untuk membangun chemistry, namun jika bisa juara adalah bonus bagi mereka. Dan terlepas dari apapun hasilnya yang didapat, pokoknya kami selalu support kalian. Gak apa-apa, gak jadi menang. Yang penting kalian sudah berusaha memberikan yang terbaik di lapangan. Ingat, tujuan di AFF ini adalah untuk menjadi pelajaran. Kalau menang ya syukur, kalau kalah atau bermain imbang ya harus evaluasi apa-apa yang kurang. Dan tugas Sinteyong ke depannya akan semakin sulit, apalagi di match selanjutnya mereka akan menghadapi tim kuat, Filipina dan Vietnam. Dan itu tentunya akan menjadi ujian sebenarnya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.